Oke, lanjut. Kita akan membuat ini ya, apa namanya, kopnya ya. Sebentar saya perkecil dulu. Oke, toko permata indah kita akan insert yang namanya word art ya. Kita insert word art. Saya pakai ini. Oke, toko perhiasan permata indah. Oke, ini sudah ada nilai nih dengan kalian buat seperti ini saja. Ini sudah ada nilai ya, sudah ada poinnya bahwa si apa mahasiswa sudah membuat apa ini menginsert word art. Nah, begitu ya. Word artnya sudah ada. Ini sudah ada poin. Kita taruh di atas sedikit. Kemudian di sini ada jalan ya, jalan. Oke, kita boleh isi di sini. Jalan Sukabumi nomor 9 sampai 10 Bandar Lampung. Di sini, nah, oke. Seperti itu sudah boleh. Untuk gambar, gambar bebas kalian boleh tambahkan ya. Gambar ini yang penting ada di apa namanya di komputer lab itu yang penting berbentuk gambar. Oke, itu masih boleh ya, diizinkan begitu ya. Oke, sekarang saya akan buatkan untuk ini, nah yang di bawahnya ya, perhitungan di bawahnya ya. Ini mulai dari apa nih, kasir, nama kasir sampai sampai total harga. Nah, kita akan buat apa namanya tabel ya. Di sini kita akan aktifkan tabelnya, tetapi kita akan menghitung jumlah total bayar ya, jumlah total harga. Sorry, di sini juga salah juga nih, total bayar di sini ya kan. Ini total harga ya, maaf sekali. Ya begitulah ya, kita kurang teliti, tapi kalau di soal was aman kok, nggak ada salah-salah lagi. Kita merge cell ya, kita merge cell. Oke, sebentar ini saya buat lebar saja deh. Nah, begini ya. Oke, ini di merge cell ya. Kemudian dibuat apa tadi? Jumlah total harga berarti ya. Jumlah total harga. Dibuat rata kanan. Formatnya udah mulai harus disamakan ya. Kemudian pakai zoom. Di blok saja teman-teman, di blok, tutup kurung, enter. Oke, finish. Pak, saya kan mau buat ada warna-warnanya itu ya, silahkan langsung dikasih warna nih. Pak, ini agak ditebelin biar langsung kelihatan. Oke, boleh. Kemudian jumlah berat tertinggi ya, jumlah berat tertinggi berarti dari sini sampai dengan berat. Kita buat kolomnya dulu, kita buat bordernya dulu, kemudian berat kan di sini posisinya, berarti kita bloknya dari sebelumnya sampai dengan yang nama ya. Kita merge cell lagi, kemudian di rata kanan lagi. Apa tadi captionnya? Jumlah berat tertinggi. Jumlah berat tertinggi. Apa untuk rumusnya? Yaitu max ya, maksimal gitu ya. Kita blok lagi dari sini sampai sini. Oke, totalnya adalah 12. Kemudian kita blok lagi ya, kita kasih warna dulu. Terus kita kasih bold. Oke. Kemudian rata-rata total bayar. Nah, kita buat rata-rata total bayar. Total bayar kan sampai di sini ya. Kita buat tabelnya dulu. Kemudian dari ujung sini sampai ujung sini ini kita merge cell. Apa tadi? Rata-rata total bayar ya. Rata-rata total bayar. Oke, kita buat rata kanan lagi. Untuk rumus rata-rata kita gunakan rumusnya average ya, average. Nah, ini average. Pakai average, kemudian buka kurung, di blok, tutup kurung, enter. Oke, finish.
Kemudian kasih warna lagi Pak. Iya. Kasih warna, kemudian di bold. Oke. Kemudian jumlah bahannya yang perak Pak. Jenis bahan ya. Jenis bahan. Jumlah jenis bahan yang dia adalah perak gitu. Oke, oke, oke. Jumlah jenis bahan yang dia adalah perak. Oke, kita merge sel yang dua lagi ini. Jumlah bahan perak ya. Jumlah bahan perak. Jumlah bahan yang perak. Untuk menghitung jumlah kita pakainya count ya, rumusnya count. Count. Tetapi kan tadi kita hanya disuruh menghitung jumlahnya yang perak gitu ya. Berarti kita gunakan count if ya, count if. Count if kita tutup sampai di sini ya. Terus kita kasih titik koma ataupun koma. Apa tuh pakai tanda petik? Perak. Ya, kita hitung yang dia hanya perak saja. Nah, totalnya adalah 4. Oke. Seperti itu. Mudah bukan? Bukan. Kasih warna kuning ya. Gini rata kiri. Oke. Nah, seperti itu. Ini bisa kalian copy, bisa kita langsung simpan, bisa langsung diekspor ya. Tinggal nanti ditambahkan header footernya saja seperti yang ada di soal ini. Nah, di soal ini kan ada header footer kan? Mana ya? Ada header footer kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke kita akan masuk ke sini, ke sort and filter ya. Oke, sebentar. Ini sudah selesai. Nah, sekarang untuk masuk ke sort and filter, kita cukup copy saja, teman-teman. Kita copy semuanya, ya. Copy semuanya itu apa ya? Copy semuanya ini. Nah, gini ya. Kenapa? Oke, kita copy. Sudah bisa itu sort and filter ya. Nah, di sini kita paste. Oke, kita sudah masuk sort and filter. Di mana di sort and filter itu kita baca soal. Ada kriterianya yang harus diikuti. Yang pertama yaitu di-sort berdasarkan jenis perhiasan secara ascending dan bahan secara descending. Jadi ada dua nanti ya. Kemudian carilah record untuk filter nama kasir yang Rido dan total bayarnya adalah 1.500.000 lebih dari atau sama dengan 1.500.000 gitu ya. Oke, sekarang kita akan lakukan melakukan sort ya. Kita akan sort di mana jenis perhiasan secara ascending dan bahannya secara descending. Oke, kita akan blok keseluruhan ya data yang ini ya, yang ini kita gunakan data kemudian masuk ke dalam menu sort yang ini akan otomatis ya, jadi kita nggak bisa custom. Kalau kita akan memenuhi soal ya kita harus menggunakan yang ini ya, sort and filter yang ini. Nah, di sini ada value ataupun kriteria ya, kriteria ini ya, ini dengan jenis perhiasan dan juga bahan tadi ya. Untuk memasukkan itu kita bisa delete level, kemudian kita add level. Ini kita sort by jenis perhiasan. Sort by jenis perhiasan di mana ascending itu artinya dari A to Z, dari kecil ke besar gitu ya. Kemudian kita tambahkan level lagi. Levelnya adalah bahan secara descending. Bahan secara descending tuh saya gedein lagi tuh. Bahan secara descending ya. Bahan secara descending artinya kebalikannya. Kalau descending itu dari besar ke kecil, dari Z ke A. Ya, increase decrease gitulah ya. Bigger to smaller. Nah, gitulah. Oke, kalau sudah di oke. 2 ya tadi ya pernyataannya ya, syaratnya ya. Nah, itu dia. Ya. Dia akan langsung perhiasan diurutkan berdasarkan C dulu. Kalau berdasarkan abjad ya kan ya. Jadi ya, ascending itu kan berdasarkan abjad nih. Dari C, G, K gitu ya. Kemudian bahannya berdasarkan descending dari yang urutannya yang lebih tinggi dulu. Nah, gitu. Pak, kenapa ini kok begini ya? Karena ini kan untuk yang punyanya si gelang ya. Perak itu kan tetap di sini. P dan E itu kan harusnya kalau diambil kan duluan E, tapi kan karena tadi sortingnya si bahan tadi berdasarkan descending, artinya Z ke A,
ya P akan selalu di atas untuk setiap kategori jenis perhiasan. Begitu ya. Oke, setelah itu kita akan baca lagi isi soal. Pak, baca soalnya, kenapa dibaca soal terus? Nah, kita akan melakukan yang namanya filtering ya. Kita lakukan filter. Filter ini carilah record filter dengan nama kasir Rido Febriansyah dan total bayarnya yang lebih dari atau sama dengan 1.500.000 gitu ya. Kita cek mentah-mentahan dulu deh. Kita cek mentah-mentahan dulu tuh maksudnya gimana? Kita coba cek mentah-mentahan dulu. Oh, ada ya. Ada. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan buat ya, kita akan buat kriteria. Ini yang di bawah sini, yang di mana? Nah, ini adalah kriteria, teman-teman. Jadi, teman-teman nggak boleh ini ketik sendiri, tapi ini di copy ya, nama kasir, diklik kanan ya, di copy, kemudian letakkan di sini boleh ya, letakkan di sini, paste. Nah, langsung saja paste begini nama kasir. Kemudian apa tadi? Total bayar ya. Total bayar di copy lagi, tempel di sini. Nah, begitu ya. Jangan diketik lagi ya. Takutnya nanti kalau kalian nulisnya itu beda, typo ataupun ada huruf kapital, huruf harusnya kapital semua ternyata enggak. Nah, itu juga akan berpengaruh gitu ya, teman-teman ya. Oke. Namanya yang Rido Febriansyah. Kita copy Mas Rido Febriansyah. Nah, ini kan tadi kan dia pakai rumus tuh. Kita hilangkan dulu rumusnya. Mana rumusnya? Oh, nggak boleh. Ini harus kita ketik, teman-teman. Ini harus kita ketik ya. Kita ketik. Tapi ngetiknya jangan salah ya. Ngetiknya jangan salah. Rido Febriansyah. Nah, gitu. Total bayarnya berapa, Pak? Total bayarnya yang lebih dari atau sama dengan 1 juta ya, lebih dari sama dengan 1.500.000, sorry. Nah, begitu ya. Lebih dari atau sama dengan 1.500.000. Oke. Ini kita buat lagi tabelnya yang bagus. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masukkan ke filter. Nah, masuk ke menu filter itu artinya teman-teman filter mana filter di data, kemudian filter. Nah, pilih yang advance ini ya. Pilih yang advance. Kemudian nanti diklik dulu yang copy to another location. Nah, ini. Kemudian list ring-nya ini adalah ini. Wah, ini semua kita copy. Ya, tangannya harus lincah. Kalau copy harus lincah. Kemudian kriteria range itu yang ini, yang tadi kita buat ya, si Marido dan total bayar tadi kriterianya. Kemudian kita akan copy to kemana? Kita akan letakkan di mana? Nah, saya mau letakkan di sini saja. Nah, daya klik sekali aja, satu aja gitu ya. Oke, sudah boleh di oke. Nah, kalau di sini hanya satu. Sedangkan di soal tadi ada beberapa gitu ya, ya karena ternyata di tempat saya yang Rido Febriansyah dengan total bayarnya yang lebih dari 1.500.000 itu hanya satu ya untuk pembelian yang si ini tadi, kalung emas ini ya, yang nomor satu tadi ya, karena saya ada kesalahan rupanya di harga perak tadi kalau nggak salah ya, tapi oke lah, karena tadi tabel bantu yang saya kasih ke kalian adalah itu ya, berarti itu adalah jawabannya gitu ya. So, oke, nggak apa-apa. Yang penting short and filter ini sudah jadi. Nah, sudah jadi tuh. Sekarang kita mau masuk ke dalam chart. Oh ya, ini mumpung sebelum jauh, ini akan saya buatkan ekspornya ya. Ini jangan lupa disimpan kan, ya kan? Jangan lupa disimpan. Terus ekspornya. Nah, Pak, untuk membuat header footer tadi di mana ya? Header footer itu di mana? Di sini dari menu insert. Ini saya besarkan lagi sedikit. Nah, ini dari menu insert ya. Nah, ini masih di report ya. Di report kan bakal kita buat PDF tuh nanti tuh. Nah, kita buat di menu insert, header dan footer. Nah, di sini kan masih menggunakan kertasnya yang orientasi lembarnya masih menggunakan ini ya, menggunakan potret ya. Jadi kita rubah dulu di page layout. Mana sorry ini kita close dulu. Ini kita nggak jadi ya, kita belum jadi. Kita masuk ke dalam page setup. Page setupnya kita gunakan landscape.
Nah, ini edges normalnya ini kita buat saja menjadi 85 atau 90 deh ya, nanti kalau misalkan kalian mau ya. Nah, kenapa dibuat seperti itu? Karena ini masih potong nih Pak, gitu ya. Mana masih kepotong. So, caranya adalah kita atur tuh marginnya. Marginnya berapa? Nah, kita buat 0,5 boleh ya. Yang penting nanti filenya itu masih masuk semua dalam satu halaman begitu ya. Atau kalau memang masih nggak masuk lagi Pak, ini kita buat 80 aja oke, nggak apa-apa. Sambil nanti diperhatikan lagi, ini masih bisa digeser-geser nggak? Oh masih bisa, ini kan nggak ada apa-apanya, nggak akan kepotong nih. Nah gitu ya. Jadi teman-teman sambil merapihkan, memformat, ya ini seperti indentasi itu, jadi dirapihkan. Tabelnya nggak boleh kalau misalkan hasilnya melebihi apa ini namanya lembar kedua gini, ya ini nggak boleh ya. Nggak boleh, dia harus satu lembar, di soal satu lembar ya dia jawabannya harus satu lembar. Begitu ya. Oke, sementara ini sudah sudah di halaman yang sama, di page yang sama, satu lembar. Oke, kita coba print preview di kanan atas itu ada print preview. Nah, seperti ini. Ini masih kepotong di apa nih namanya nih? Word artnya ya. Kita akan kecilkan sedikit. Nah, itu dia, itu dia. Oke, sebentar. Kita kecilkan lagi. Oke. Nah, ini untuk gambar nanti ya. Ini di sini untuk gambar nanti. Silakan kalian cari gambar apa aja lah gitu ya. Oke, hasil outputnya Pak. Hasil outputnya nanti kan seperti ini ya. Nah, ini ada Fakultas Teknik Ilmu Komputer. Oh, di situ kalian kan akuntansi ya. Akuntansi itu berarti FEB kan ya. Berarti kita buat insert header and footer tadi. Nah, di sebelah kiri ini kan ada 3 nih kolomnya. Kalian bisa ngambil yang atas kiri, atas tengah, atas bawah. Mau yang footer ya nanti di bagian bawah tuh ya ada footer kiri ke atas dan bawah gitu ya. Disesuaikan dengan fakultas kalian, teman-teman. Silakan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis gitu ya. Kemudian di sebelah kanan itu nama NPM Anda, nama Budi Santosa, sorry, apa tadi ya? Oh pakai strip ya. Budi Santosa strip 2432107 misalkan begitu. Kemudian di bagian bawah, nah ini ada footer. Kita klik lagi yang footer di sini ya, klik footer, mana 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 mana. Mana footernya kok nggak muncul? Oh ini dia, nah ini footernya. Untuk footer kita pakai tabel. Mana? Kalau masuk ini. Tabel report. Terus kita ngikut soal aja deh ya. Kemudian nama NPM lagi. Nah, ikutin saja pokoknya. Nama NPM 2432107. Terus kanannya ada nggak? Nggak ada. Nah, ini ya di soal yang ini, ya ini mana tadi? Mana mana mana. Ini ya kita akan ekspor ya di bagian laporan ini akan kita ekspor. Oke, kita coba print preview dahulu teman-teman. Nah, seperti ini sudah benar, sudah oke. Sekarang tinggal di save as ya. Ini kan pertama tadi kita save ya, terus kita save as. Save as-nya mau di mana terserah, tempat kalian simpannya di mana terserah, begitu ya. Tetapi formatnya di sini nanti PDF. Nah, formatnya adalah PDF. Di sini dikasih nama apa? Report gitu ya, dikasih nama report. Oke, saya buat folder baru deh. Apa? UAS ya, UAS. Nah, di sini buat report PDF gitu ya. Kemudian save. Satu, selesai. Tabel bantu. Tabel bantu itu diekspor juga ya, Pak? Iya, tuh tabel bantu diekspor juga. Pak dikasih nama juga enggak? Dikasih header footer juga enggak? Iya. Nah, kita cek dulu di insert, kemudian header and footer. Nah, ini kan masih menggunakan format kertasnya adalah portrait kan. Jadi kita akan ubah dulu ya. Kita klik dulu di luar. Kemudian pack layout, pack setup. Kita buat landscape orientasinya. Kalau ini 90 ya udahlah. Oke, udah satu lembar kan jadinya. Tadi kan ini kalau
Di Excel kalau di sininya redup gitu. Redup ini artinya kita yang aktif hanya di sheet satu ini doang ya, di page satu doang ya. Oke, kemudian tinggal kita tambahkan header ini di kanan atas. Headernya sama Pak ya, sama, samain. Nah, oh ini aja, kasih footer saja biar tahu kalau ini adalah tabel bantu gitu ya. Tabel bantu, kasih nama di sini. Santosa 24321007. Oke, kita print preview dulu teman-teman, apakah ada? Oke, sudah ada. Kita kasih fakultas ekonomi dan bisnis. Sudah, saya keyboardnya agak error nih. Bisnis, kemudian tadi di sini nama npm lagi ya. Nah, itulah pokoknya lah ya. Kemudian di file save as lagi di dalam folder yang sama. Mana folder saya tadi? Cari foldernya. Aduh, terlalu banyak filenya punya saya. Oke, ini ya. UAS. Aduh, apa ini? Disimpan dengan format PDF dengan nama apa tadi? Tabel bantu gitu ya. Oke, kalau sudah di save. 2 sudah jadi. Sort and filter juga sama Pak, Bapak Ibu sekalian. Sort and filter ini juga di apa? Di export ya, di export. Sebelum ekspor tadi jangan lupa kita rubah dulu kertasnya apa, landscape, kemudian orientasinya kita buat 80 tadi ya. 80. Terus marginnya tadi kita buat 0,45 untuk kiri dan 0,45 untuk kanan. Ini pun juga masih kepotong ya. Masih kepotong, kita boleh kecilkan lagi ini ya bersama dengan yang ada di homepage tadi ya. Kesesuaian bentuknya harus sama ya teman-teman. Kemudian ini dikecil-kecilkan lagi biar sesuai untuk masuk dalam lembar yang sama ya, jangan nanti beda-beda gitu ya. Pak, kalau punya saya masih kegedean gimana wis, nanti tak kasih tahu caranya ya. Oke, lanjut, tunggu dulu sampai semuanya masuk ya. Oh, rupanya nggak semuanya masuk. Oh alah, ini ada A di sini rupanya. Saya delete saja. Nah, itu dia. Coba saya print preview. Oke, di print preview sudah masuk semua ya. Nah, ini juga lebih besar lagi bisa deh kayaknya, biar lebih bagus. Oke, tapi kok nggak center ya? Nggak center ya, ini aja di margin cell. Saya kalau mau format begini suka dah. Nah, oke, tinggal nanti dikasih gambar sebelah sini. Oke, sekarang kita akan buat lagi yang namanya header dan footer. Header dan footer. Pak, kalau copy paste aja boleh nggak sih Pak? Boleh, kalau kalian mau silahkan buatlah. Ini kan saya buat Pak, saya males nulisnya Pak. Lama saya nulisnya Pak. Ya udah copy aja ya, masuk ke dalam sort and filter. Nah, di sini paste. Nama npm boleh copy nggak Pak? Boleh. Nama npm ini ya. Mana? Kok blok semua, copy. Filter taruh di sini. Paste. Tadi nanti di bawah ini juga ada nama kan. Tapi di sini namanya sort and filter. Nah, begitu. Sekarang kita print preview di atas ya. Apakah sudah ada namanya? Oke. Sip. Sekarang kita akan ekspor lagi, save as lagi. Ya, mana saya cari UAS saya lagi tadi foldernya. Kemudian di sini pilih yang PDF. Ya, kemudian dikasih nama sort and filter. Oke. Pak, saya mau ngecek dong di folder saya tadi sudah ada semua atau belum ya. Di dokumen UAS. Nah, ini dia. Ada report, soal filter, tabel, bantu. Nah, kurang satu lagi kan? Satu lagi apa tadi? Kita buat chart. Oke. Kita buat chart ini berarti kita harus baca soal karena di chart ini isinya beda ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan buat baru nih. Nah, ini kita akan buat pinggir dulu di sini, teman-teman. Nah, oke. Saya akan
apa yang bisa di copy ini? Yang bisa di copy, nggak ada. Kita tuh buat lagi aja lah ya. Oke, jenis perhiasan, kemudian berat. Saya tulis lagi di bawahnya ada perak, ada emas kuning, ada emas putih. Kemudian di sini total penjualan. Pak, ini kok bentuknya kayak gini, Pak? Ya, ini belum di format kok. Sabarlah dulu ya. Kita buat margin cell dulu di sini ya. Oh ya, tapi teman-teman perhatikan untuk pembuatan grafik lebih baik ini kita formatnya nanti, karena nanti ini akan kita blok ya, kita akan gunakan datanya untuk pembuatan chart. Jadi nanti kita apa namanya tuh, kita formatnya itu terakhir aja nggak apa-apa, oke ya. Oke, sekarang kita akan isi dulu kalung, atau mau diwarnain dulu boleh deh. Nah sampai sini ya, sampai sini mau diwarnain dulu boleh. Kemudian nanti ada berapa tuh, gelang, cincin. Nah kemudian sampai dengan di sampai dengan di mana sampai dengan di sini kita akan buat dulu tabel aktifnya gitu ya. Nah begini juga boleh. 70 gram. Oh nanti kita pakai teks aja ya, itu ya, 70 gram, ini 60. Oh iya, tadi di laporan itu ada yang belum ya, ada gram-gramnya gitu ya. Nanti kita buat. Bisa. 85, 20. Awas kalau ngisi ini jangan salah ya. Yang penting sama dengan soal, oke. Saya nggak masalah dengan misalkan pemetikan saya yang salah gitu. Nah, kemudian ini di total. Yang terakhir ini adalah di total. Kalian pakai rumus lagi nih, di sum. Ya, di sum lagi. Nah, itulah totalnya. Di sum lagi. Nih, dari sini kan. Kemudian di zoom lagi. Begitu dia. Oke, Pak, saya mau nambahin ada gram-gramnya, gimana ini caranya? Nah, di sini. Di sini teman-teman bisa tambahkan ya, di format dulu, kita buat formatnya. Mana dia? Dulu. Oh, bukan. Mana? Mana ini? Kita akan isikan general ini yang mana ya? Sebentar. Yang bisa kita tambahkan itu, nah itu jadinya tag. Bentar ya, lupa ingat juga saya kalau nggak habis praktik. Oke, di sini di custom. Nah di custom itu nanti kita bisa tambahkan gram di belakangnya ya. Sampel nih, ini kita akan isi teks di sini. Mana kok nggak ada? Sebentar ya, kita buat custom. Customnya yang ini. Tapi di sini kita tambahkan gram. Nah ini ya, di sini ya. Kita pakai custom ditambahkan belakangnya gram. Mau nggak? Oh kok nggak bisa? Ntar dulu. Pakainya yang mana ya? Spesial apa? Aduh maaf ya, lupa saya. Kita ambil di mana? Kalau ketemu tak kasih tahu ya. Terus kita pakai itu dulu deh, nggak apa-apa deh. Nggak ketemu. Oke, nanti kalau ketemu saya kasih tutorial lagi lah ya. Saya belum nyari-nyari lagi dan lupa tuh. Nggak apa-apa lah, ini kan penamaan saja. Yang penting nilai dan penjumlahannya itu yang nggak boleh salah ya. Kemudian kita akan buatkan grafik bar chart ya. Yang ini namanya bar chart, yang ini pie. Oke, tapi yang bentuknya 3D ya, 3D bar chart. Nah, untuk membuat ini teman-teman harus menggunakan data yang data yang ini ya, data yang ini kan.
Ini ya. Laporan penjualan ada emas kuning, perak, kalung, cincin, oke, sampai ke total enggak? Oke, kita coba cek soal. Saya cek soal. Pertanyaan dari soal adalah buatkan grafik seperti contoh soal. Oke. Oke. Tidak ada ketentuan khusus, berarti kita buatnya by apa nih? Tanpa ini ya, tanpa ada apa namanya, total penjualan dulu. Jadi yang ini yang akan kita buat ya. Kita masuk ke insert, kita ke kolom ini, kemudian kita 3D bar ya, 3D bar. Pak, ini salah ini. Wes, kita ganti dulu lah, orang salah ya. Salah ini ya. Kita ganti kolomnya. Oh, yang ini, Pak. Yang ini. Nah, itu dia ya. Perak, emas, kalung gitu ya. Pak, ini eksisnya ada di bawah. Nah, gampang, nanti kita buatkan itu. Sebentar, kita buat lebih besar dahulu ya. Kemudian switch row dan oh enggak sama ya. Oh gini ya. Nah, gini. Posisi kalung itu nanti di bawah kan ya. Oke. Kalung di bawah. Oke, kita buat kalung di bawah dengan cara mana dengan cara format lagi layout ya. Oh, layout, sorry, di layout, di tab layout. Ini kalau sudah muncul grafik ini kan kita taruh di bawahnya sini, tinggal kita kasih judul nanti ya. Nah, kita kasih dulu nih di layout itu ada chart title ya. Kita kasih chart title-nya di mana, di above chart atau di atasnya bagian chart ini toh, ya kan? Apa nih? Laporan penjualan perhiasan pada tahun 2023. Nah, oke. Laporan penjualan perhiasan tahun 2023. Nah, begini ya, kita kecilkan lah. Kalau kurang kecil mana. Oke, anggap saja begitu ya. Kemudian kalung, gelang, cincin ini di bagian bawah, Pak. Oke, kita masuk ke layout lagi. Axis legendnya ada di mana? Oh, ini pilih yang di title above. Nah, oh, ini kalau kan nggak pakai, Pak. Yowis, nggak jadi pakai berarti. Oke, data label bukan legend. Nah, legendnya yang ini si kalung, gelang, cincin ini namanya legend ya. Nah, legendnya kita taruh di mana, Pak? Ini di soal maunya di bawah. Nah, begitu. Oke, seperti itu. Sudah jadi, sudah selesai untuk grafik bar chart. Sekarang kita akan buat pie. Kita akan buat pie chart. Nah, untuk pie ini ada persentase di mana biasanya, bukan biasanya, untuk membuat pie ini kita menggunakan total penjualan ya, total penjualan. Jadi nanti yang kita blok adalah perhiasan dan total penjualan. Nah, begitu ya. Kemudian kita insert, kita pie-nya yang apa? Yang 3D pie. Nah, 3D pie. Yang 3D pie seperti ini kita taruh lagi di bawahnya. Oke. Kasih nama tuh total laporan penjualan ya, laporan penjualan. Oke, apa tadi? Oh, sama ya. Sama ya. Sama. Ini harusnya total ya di sini ya. Oke, tapi oke lah, kita ikutin deh. Kita ikutin di soal ya. Laporan penjualan perhiasan tahun 2023. Kembali kita buat kecilin lagi ya, ini biar sesuai saja ya teman-teman. Kemudian Pak, di sini ada persentasenya. Ini untuk legend udah sama ya, kalung, gelang, cincin sudah sama. Walau warna tuh beda nggak masalah. Yang penting nilainya bener. Kalung tuh lebih besar. Nih 45% ya. Oke, sekarang kita akan buat si pi ini ya. Ada muncul persentasenya seperti yang contoh yang ada di soal. Oke, kita akan masuk ke dalam layout ya. Kita masuk ke dalam layout, data label. Nah, data labelnya di mana nih? Best fit nih. Best fit ya, kok best fit ya. Dalam bentuk persentase ya. Oke, sebentar. Mana data labelnya di mana? Di outside. Nah, oh begitu. Oh, di mana?
Oh iya benar begitu ya. Kemudian data label, coba kita cari lagi apakah ada. Kita buat persentase ya, buat persentase, jadi tidak value, tapi kita buat persentase. Kemudian show leader line, oke. Teman-teman tuh mau menambahkan apa gitu ya, mau menambahkan solid ya gitu misalkan. Itu juga bisa tuh, nanti kita bisa tarik begini, nah itu juga bisa ya. Nih, jadi biar ada apa teksnya ada. Belum, mana kok ini nggak ada garisnya. Ntar, bung, kok garisnya hilang bung. Nanti kita cari ya. Nanti kita cari. Label positionnya di mana? Mau di outside, mau di inside, mau center atau mau di mana? Nah itu ya. Mau base fit itu berarti kita yang menentukan ya. Kita yang naruhnya mau di mana gitu. Tapi tadi bentuknya adalah value, nilai masih seperti ini, masih total dari total penjualan. Karena di soal itu bentuknya persentase, so kalian harus buat yang persentase gitu ya. Kemudian series name-nya juga dikasih gitu kan. Series name lagi. Apa tadi? Kategori name ya. Nah, kategori name-nya juga dikasih. Jadi persentase dan kategoris itu ditampilkan. Oke. Pak, udah sama belum? Kurang dikit. Kurang dikitnya apa? Kurang dikit ini kurang ditarik, Pak. Kurang ada garis-garisnya gitu, Pak. Nah, ini tadi kenapa nggak ada garisnya ya? Wah, ada kok. Ada. Tenang saja, ada. Mana? Kok nggak geser sama sekali? Nah, gitulah ya. Segini begini saja sudah oke lah, sudah sesuai dengan apa yang ada di soal, gitu ya. Pak, ini ada gradasi warnanya, Pak. Ini apa ini namanya nih? Backgroundnya. Bisa kalau mau ditambahkan. Kalau cukup waktunya, silahkan kalian custom sendiri, okay, no problem. Boleh kalian masuk ke dalam apa menu layout ya. Menu layout di more itu apa tuh namanya, di fill ya, di apa lagi namanya ya, border atau apalah itu, pokoknya banyak lah itu, kalian bisa custom sendiri lah ya. Ini kok balik lagi nih ya, sebentar ya. Kalau ini custom saja ya, intinya dengan menampilkan data seperti ini kalian sudah ada nilainya yang benar begitu ya. Oh ini loh format chat area nih loh, nih format chat area ini kalian mau diisi gradien, nah misalkan begitu kan tadi di soal itu, misalkan warnanya Pak, warnanya maunya hitam sama putih yang di soal itu, tapi gelap bro. Nah yaudah kita ganti saja menjadi putih. Nah begitu saja. Oke, kemudian kita buat lagi yang namanya kopnya ya, kopnya lagi toko perhiasan dan jalan itu kita boleh copy dari mana saja. Kita copy dari filter ini deh, solar filter deh. Kita copy, kita masukkan ke dalam sini, kita paste. Pak, tuh besar, terlalu besar ya, kita kecilkan. Kita kecilkan sampai sesuai saja ya. Sebentar, kita kecilkan segini. Ya, sebentar. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian kasih alamatnya. Apa tadi alamatnya? Nanti bisa naikin lagi deh ini ya. Mana-mana. Kita tambahkan dulu satu row di atasnya baru untuk alamat. Kita kasih margin cell. Alamatnya apa tadi? Jalan Sukabumi. Oke, udah hafal saya sampai. Jalan Sukabumi nomor 9 sampai 10 Bandar Lampung tadi ya. Lampung. Oke. Nah, sekarang baru boleh kalian format yang ini. Ya, baru ini boleh di margin cell. Tadi sebelum kita buat apa tuh namanya? Pie. Nah, itu jangan dulu ya. Nanti akan berubah hasilnya. Oke, kemudian kita akan ratakan. Nah, seperti itu. Oke, good. Sekarang kita akan tambahkan yang namanya header and footer. Kita cek dulu, ini ada halaman yang lebih nih. Ini ada halaman yang lebih nih, why ini. Oke, kita akan coba cek dulu ya. Header footer kita close dulu, kita masuk ke pack layout dulu. Kita buatnya menjadi 90 deh. Itu dia. Kita buat menjadi 90, kita tambahkan header
Judulnya sama ya Pak, saya mau copy paste dari sini, boleh? Boleh, silahkan boleh. Ngetiknya biar nggak bolak-balik begitu ya. Di copy, masuk ke chart. Oke, di sini NPM, nama NPM lagi Pak. Kita lihat dulu di soal. Apa tadi di soal? Nama NPM lagi ya? Oh iya betul. Nama NPM, nama NPM. Oh, mana kok nggak ada? Oh di sini. NPM. Oke. Kemudian di footer juga sama, di sini di tengah nih pakai nama NPM, di sini chart ya, chart atau grafik. Kalau di soal chart ya pakai chart, kalau di soal grafik ya grafik. Oke, nggak masalah ya. Kita cek Mbak. Print preview dulu. Nah, ini sudah oke. Kalau sudah oke, sekarang kita file save as ya, file save as lagi. Kita cari UAS kita tadi, mana folder UAS saya? Ayo lu mana lu folder UAS saya? Nah, ini dia folder UAS saya. Sekarang kita ekspor dengan nama chart ya, chart PDF. Oke, sudah selesai. Kita simpan juga si apa nih namanya nih? Excel-nya itu di folder yang sama juga, begitu ya. Di folder yang sama juga. Ini karena saya tadi masih pakai nama simulasi UAS, saya akan save as lagi. Kalian nanti nggak perlu save as lagi ya. Ini hanya saya ingin mengelompokkan saja pada folder yang sama. Jadi saya akan buat, kita cek dulu di soal tadi, mana soal? Namanya apa ya? Namanya, nama file Excel-nya apa? Oh ini, UAS SS tipe soal nama. Nah, ini ya. Oke, kita akan copy. Kita masukkan di sini. Sebentar, UAS SS tipe soalnya A. Inilah tipe soal A. Nama saya adalah Budi Santosa. Oke. Nah, sudah selesai teman-teman. Ya, itu tadi adalah tutorial dari saya. Setelah ini saya akan berikan kalian soal. Pak, ini kurang sedikit. Kok balik ke situ lagi sih? Nggak apa deh, ini mau kurang nggak sempurna banget, nggak apa-apa ya. Yang penting hasilnya akan sesuai gitu. Oke, setelah ini saya akan berikan kalian soal di Spada ya, yang nantinya akan saya konversi menjadi nilai UTS ya. Kalian kerjakan dua-duanya. Di simulasi itu, di tugas itu ada dua tipe soal, ada tipe A dan B untuk file Excel-nya yang harus kalian kerjakan, diupload di Spada, kemudian nanti akan saya konversi menjadi nilai UTS. Oke, terima kasih teman-teman, selamat mengerjakan, semoga sampai bertemu di UAS nanti. Saya sudah dapat jadwalnya ya, saya sudah dapat jadwalnya dari Mbak Ageng. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mengikuti UAS dengan baik, hasilnya juga maksimal begitu ya. Untuk UAS kita itu spreadsheet itu di minggu kedua di tanggal 19 hari Senin ya. Kita tuh yang pertama paper presentation word processing dulu di hari Rabu tanggal 14 begitu kan. Kemudian presentation application-nya itu di tanggal 17 hari Sabtu. Kemudian spreadsheet-nya itu di tanggal 19 hari Senin jam 11. Oke, terima kasih. Selamat siang.